Udah. Sinaon tadi teh? Ya. Jeung saha? Asep. Aduh naon? Sanu puleun. Bulan Sujang. Si Ujang jam kau sepi. Si Asep panaon? Nyereng. Kalau begitu, nah itu saling baui, saling wangi. Saling baui. Jadi silih bau boleh disebutnya. Ternyata si Ujang dan si Asep itu ke Mekah bareng umroh lu. umroh supistik. Nah umroh supistik teh dibawa dikir di laku orang jelema di situ, dibawa taman 4 jam deh. Dibawa sholawat 1000 anu Rasulullah umroh supistik. Tiap bulan Mulud dan Syakban Azainiyah menyelenggarakan. Bukan bisnis umroh. Saya tidak bisnis umroh. Saya sendiri suka berangkat minimal setahun sekali. Ngan sok aya batur bayar minum, pek bisa tilu gitu. Ya, sudah. Sinaon tadi? Ya. Jeung saha? Kemana? Umroh. Di sana beli minyak. Si Ujang beli minyak misik. Mana minyak misik gua? Tuh, mau misik lagi kemana? Si Asep beli minyak Hajar Aswad. Dipakai silitoel pakai minyak. Saling baui, saling wangi. Saling mewangikan, saling mewangikan. Ya. Si Ujang jadi naon? Si Asep jadi naon? Eta ngaranna Siliwangi. Gitu Siliwangi. Gitu Siliwangi. Si itu tebukan duit bereku orang kurang nyamuk bereku itu iya nulungkan itu nulungkan dia watak awanu alam diri watakwa jadi sini naon kan Wangi. ayo hasil wangi Baik. punya 5 menit berai gitu kata mahal itu teh salah paham geus 50 tahun berai jadi gini menurut sini wangi mata Jawa Barat Banten adalah Wangi. Rakyatnya rakyat Wangi. ya makalakah menyebut Siliwangi itu anu sok itu dah. Dan memang aku juga sangat berkepentingan padamu. Arakadana cuma Siliwangi kaumun aku mahumul hakul hikmati wa kaumun ihtasawmu. Jangan salahkan kalau ada seorang sufi, seorang sadik minang nyumput di jeruk buah, imah mahabbah nabi Allah. Jangan anggap dia tidak bekerja untuk umat, sebab dia berdoa kepada Allah. Allah menurunkan rahmatnya bagi orang banyak hasil kerja dia. Seperti siapa? Seperti Mbah Nur. Angkat tangan yang dari Jawa Tengah, sedangkan ada Jawa Tengah. Ini kali ini. Jawa Tengah pun ini. Jawa Tengah pun di Kebumen. Oh, Sunda Sunda jauh. Oh, Kebumen nih. Ya. Jawa Timur ada. Ada kan ada Jawa. Siapa yang di mana bel? Lampung ayah, Palembang ayah, Lampung ayah. Jadi kita peserta nasional maju. Dari luar negeri memang tadinya sudah banyak yang mau datang dari Kelantan, tapi mungkin ada halangan belum datang. Karena itu saya tulis ya. Datang luar negeri sahawai yang mana bahkan yang cangka amat termasuk jadi pada hijrah mana hadirin rahimahullah sampai di mana bisa ngomong pohon ngomong Siliwangi beres Abang Nur bahan umur artinya sok poe di sekolah di Walang sana Pemalang. Saya pernah ketemu beliau. Saya kira ini termasuk ini komunitas suhu mahabbati. Ibadah pribadi. Terpidato, tenyin pergerakan, tenyin di partai, tenyin di ormas, ibadah. Saya termasuk disembuhkan oleh Allah penyakit kolbu saya untuk satu bidang oleh beliau terus.
ke situ, beliau sedang di luar. Saya musofaha seperti biasa di sana, nyium cai minum. Masuk lagi ke dalam gua, di dinyawa di gua, ada sisi wahana. Ibadah pribadi kau, sauman puluh-puluh tahun. Jangan anggap orang begitu orang yang jauh dari tanggung jawab. Jangan anggap orang begitu meninggalkan tanggung jawab. Tadi pernah menengah ke sana. Awas ya. Saya suka nggak setuju. Orang pintar mengkritik ahli ibadah seperti itu. Banyak Pak. Saya mendengar ada seorang tokoh yang umurnya sudah 100 tahun lebih. Dia berada di dalam pohon kayu di dalam. Saya mendengar kabar, belum saya temui dia. Loba di Indonesia. Salah satu penyebab Indonesia secara Spanyol. Spanyol sama diislamkan sekitar 700 tahun yang lalu. Tapi ketika kaum Kristen melakukan perlawanan, maka mereka porak-poranda. Kini menjadi puing-puing, keislaman sudah tiada. Indonesia sama diislamkan pada abad sekian, tapi ini mesti kuat kene, loba tukang kitu. Ya, perlu tahu Anda. Pak Jajan, asok mentalalilah paling tadi 40 hari di satu tempat, seminggu 3 hari di satu tempat. Ulah tika tengah saat ini mencicipi aja. Itulah yang disebutkan kaumun ihtasahum bi mahabbati. Asa kurang yakin cenah sarah ajengan jajan, baca sarah kurang. Mana tadi? Kaumun ya. Coba baca ajaran tantang sarahnya cuk. Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu ta'ala lahu al-ikhtiyaru at-tam wal masyiatu an-nafilatu la yusalu amma yaf'alu wa hum yus'aluna fa ta'ibatun aqamahum al-haqqu ta'ala li khidmatihi hatta salahu li jannatihi wa hum az-zahiduna wal 'abiduna kama taqaddama wa ta'ibatun yahtasahum bi mahabbatihi hatta salahu al-qurb liqurbi. Wa dukhul ila hadratihi wa hum al-'arifun wal ulama. Qala ya bin Mu'adz radhiyallahu anhu az-zahidu sayyidul haqqi min ad-dunya wal 'arifu sayyidul haqqi min al-jannah. Fa idza syahida al-'abdu infirad Allah ta'ala bi hadhihi al-iqamah. Ya sudah cukup. Jadi tos dibahas tadi gitu. Dikontrol deui bisi salah. Ya. Ulah asal berbek. Penting jelema uga geus ya. Gagah tapi nipu batu. Falamma takunu nanti itu ya sekarang. Falamma takunu waridatu lilahiyatu illa baqatan li alayhi yadaihan qallama bukan lama. Sungguh sedikit qallama itu. Takunu waridatu ilahiyatu illa baqatan. Sianatan laha an ayyadai hal ubadu biwujudul istiqdad. Hese ieu mahamna kusi uama nu bodoh hese ieu mah. Mudah-mudahan Allah memberi amin. Begini. Bisa salah. Raba-raba dulu. Sungguh sedikit waridat dari Allah kecuali seketika terjadinya seketika baghtah itu. Untuk apa? Kenapa Allah memberikan waridat itu seketika? Supaya ulah dianggap yang datang nawarin itu karena persiapan kita. Itu raba-raba, baru raba-raba. Ini peristilahan oke hikmah. Apa nu teu populer sakupoe di urang Pak. Usul teu populer. Ya, muridin untuk tasawuf teu populer. Salikin teu populer.
tipu anaknya. Tadi ada istilah warid, ya, betul? Ayo salim. Baik. Betul ada istilah warid tadi? Apa katanya maksudnya? Imbalan atau pembangkit hidayah? Ya, kalau istilah warid dalam hikam tujuannya adalah sumbu dari Allah mendorong seseorang supaya orang menjadi ibadah. Taufik aja kurang mah. Itu sering disebutnya waridan sama aja kurang banyak warid dia dan tina waroda. Tapi dia beda arti. Itulah nomenklatur. Itu peristilahan. Terminologi mereka kita ikuti aja. Kalau waridat adalah memang limpahan, karomah, kehebatan-kehebatan, keluar biasaan. Sering terjadi kejadian karomah. Apa sih ini? Beda dengan ijabah. Urang ngawirid hiji wirid ke 10 poin ke bisa jadi datangnya karena persiapan. Memang dituju ke situ. Itu bukan usul itu. Peminta-minta. Yang saya contohkan kemarin. Si Ujang datang ingin diberi, si Asep datang ingin jadi keluarga. Kalau suluk ingin jadi keluarga Allah. Bisa jadi waktunya sangat lama. Karena untuk jadi keluarga Allah, ahlullah. Kalau doa, pengemis lah bahasa kebanyakan. Bisa jadi tidak lama mendapatkan. Nah, sering terjadi, bukan ijabah, tapi karomah dari Allah limpahan. Baktatan, dipersiapkan, terjadi. Kenapa? Siaratan an ajadani harubat biwujudul istidah. Sok bisik hamba Allah mengaku bahwa datangnya karomat itu karena ibadah dia. Atuh kan kenapa dilarang? Sudah ada sebut bahwa itu memang hasil ibadah dia. Bahayanya dia ibadah pengen itu. Geus kahati teh perbedaanna. Wirid-wirid yang biasa disebarkan di mana-mana, wirid karena ada keinginan. Mengamalkan bukan untuk tapak, tapi untuk minta. Sah. Benar di kelasnya. Di kelas pengemis. Begitu ya, harus tahu anak. Dan itu yang populer di tanah Jawa, di Indonesia itu yang populer. Wirid anu kan anu, wirid anu kan anu, itu yang populer. Bukan untuk takwa, bukan. Tetap judulnya berbeda. Diberi berhenti. Tetapi kalau suluk ibadah we ka Allah, melaksanakan perintah Allah, syukur, tobat. Tidak berpikir kapan Allah memberi imbalan, pemikiran itu ibadah we takwa. Geuning ibadah ketok teh we teu beungharkeun bae anu penting we bahagia. Beda target-targetnya beda. Satu sangat Allah sering memberikan berai diberi karomah tanpa direncanakan terjadi anu kenaya. Kenapa ya Allah diletak begini? Supaya jangan kau anggap bahwa ini hasil kerjamu. Kahati ini mah kosta ditiani kuat daun sambut sakumaha 10. Oh deui bener contohna 10. Si Ujang mah main naon? Minta dibayar. Si Asep jadi diberi naon? Motor. Paling dah geus pinter ya. Tapi kun. Hei. Ayo cari. Lambai. Oh kurang tarik di dia. Ayo cari. Lambai. Baru lawan di dia baru ngajawab dan tarik. Beda. Maksakeun gitu. Kalau kita punya teman si Ujang, kalau ditanya capekan, pertanyaan selalu dijawab oleh dia. Si Asep kalau ditanya sering
tidak menjawab. Kira-kira yang hebat yang mana? Balikan ini. Si Ujang apa? Peta. Setiap pertanyaan selalu Dijawab. si Asep jarang Menjawab. Jadi yang hebat si Ujang. Kalau bukan ngaji hikam. Itu di dunia biasa itu. Di dunia biasa itu. Bukan rumah di dunia maya, bukan. Dunia biasa. Dunia kehidupan kelas menengah. Tapi kalau di bidang tasawuf, thariqah, suluk, berhati-hatilah terhadap orang yang caketan selalu banyak menjawab pertanyaan. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il. Siapa orang yang kau lihat dia selalu menjawab terhadap semua pertanyaan, wa dzakiran kullama alimat, dan selalu membicarakan apa yang dia tahu, wa mu'abbiran an kulli ma syahida, dan banyak menyampaikan apa yang dia saksikan, pastadilla bidzalika ala wujudi jahli. Dina tasawuf mah jelema anu capetan loba ngomong gitu sagala rupa diomong-omongkeun wae teh jelema bodoh. Jadi pertanyaan ulah dijawab bener. Duh susah ngomong nanti kumaha. Sangat hati-hati barangkali. Yang dimaksud sangat hati pengalaman dia. Jangan dibicarakan pada orang lain. Jangan sok rajin nyaritakeun tujuan saja target susukeun. Minta izin heula ka Gusti mun kana pikeun nu secret rahasia mun anak ge mung batal anak. Tidak mau saya panjat pinang, saya harus jatuh terus. Ya? Begitu. Yud, apa sekarang? Nah, kumaha eta 70 hiji. Betul? Coba saya mau nanya dulu sama teman-teman. Iya Syahri? Baik. Masih muka matanya? Sip. Jam berapa ini? Ngaduan. Sebentar lagi saya berhenti. Tenang aja, tenang. Pasti berhenti. Tapi jangan beres ya. Saya mau nanya dulu. Ini penting nih, ini penting. Luar biasa ini. Luar biasa. Termasuk hikmah idola saya. Mata ngomongnya kayak, beda dulu. Hikmah idola ya. Menurut nafsu lah, menurut nafsu. Kalau kita ibadah pengennya imbalannya itu nanti apa sekarang? Gitu tak? Pakai menurut nafsu lah kan ya. Dan kita kan amat nafsu. Nikmat. Tahajud 40 peting, ngadak teh nu ngirim nompak. Di Jawa doa mustahil budak empat. Tahajud deui 40 peting bari maca wirid tertentu. Nu ngajak umroh. Ada lagi kawan seorang ngadoa getol ibadah getol nu ngirim tuh ngajak tuh. Kadang-kadang kita merasa kitalah yang goal, kitalah yang sukses. Si itu mah mintul doana tener. Itulah budaya Indonesia, negeriku tercinta. Itulah Indonesia. Damang damang. Ya Allah, sebenarnya saya ingin bertanya, kenapa pahala ibadah itu diberikannya nanti, ya Allah, tidak sekarang? Ini jawabannya 71, kunci 71. Innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihi al-mu'minin. Allah menjadikan akhirat sebagai negeri pembalasan bagi hamba Allah yang mukmin. Li anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu
yuridu ayyutiyahum. Sebab dunia ini tidak cukup tempatnya untuk menjadi tempat pahala. Wa li'annahu ajalla aqarahum an ayyujaziyahum fi darin la baqa'alaha. Yang kedua, kalau Allah memberikan pahala itu sekarang, sedangkan buminya juga akan hancur nanti ke bawah hancur. Oh gitu. Contoh. Nontonin ayat-ayat. Nah, Anfal ya salunaka. Tuh, ada kan ayat di situ yang menyebutkan jannah, surga, nanti nih sama buatnya. Seperti kata Allah dan hafid sih. Mu'iddat lil muttaqin. Terus. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bagi orang yang soleh, Allah memasukkannya ke dalam surga. Arduha kenapa? Luasnya. Luas surganya itu as-samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Satu kapling teh segede bumi dunia ini. Kalau pahala itu diberikan kepada 1000 orang, bagaimana lunak? Itu nah. Jadi lamun orang ibadah ke Allah, ku Allah tadi bikin ayeuna ibadah sampai nama kudu nuhun. Sababun dibikin ayeuna di mana tempatnya jeung pandunyana rek rakyat engke. Jadi engke we di ditu. Geuning supaya nu dibikin ayeuna bonus. Begitu mah bonus. Munya ibadah sakitu gede dengan ukur menang kijang Innova 150 juta kumurah. Nabi Adam dulu nikah dengan Ibu Hawa. Ibu Hawa layak minta mas kawin emas enggak? Layak apa enggak? Oh enggak ya. Kenapa enggak? Malu sebab tiang rumah emas semua. Sekarang dia banyak yang tiang jeng Al-Basya, coba anak maneh dikawinkeun, mas kawinna tihang jeng tilu. Jadi kalau Ibu Hawa dulu minta emas, sarua jeung tihang. Malu. Serius sih ngomong. Ya. Jadi tong sok peperenyeng ibadah teh yang dibalas sirah. Cuma ngira-ngira mana nganggap remeh ke Allah. Cek apa? Ieu jelema teu ngartieun harga. Jadi bening keur kaperluan ayeuna mah moal Gusti bae. Jangan pernah Anda ingin ibadah itu dibalas sekarang. Rugi. Di mana nunana? Namanya kalau Allah kudu ngawaro ka urang dasar Fir'aun lemet. Allah. Namahan ilmu teu. Tolongnya. Gerak itu mah sakurang ngomong, Gusti. Abdi teh. Butut-butut gitu. Jelek-jelek juga. Kami ini ibadah kepadamu ya Allah. Saya mohon pahalanya nanti aja. Jangan sekarang. Kalau untuk sekarang mah saya cuma minta seperlunya aja. Yang saya minta, yang kami minta, bukan imbalan ibadah kami, kasih sayang aja. Orang nulis Gusti, tapi tepat ibadah mana kuliahna? Jelema teh nyawa. Saya ambilkan contoh boleh? Puguhe penting. Sebutlah kita kerja di mana nih kerjanya? Di Malaysia boleh lah. Kerja di Papua, kerja di Kendari, di mana aja. Pokoknya di tempat jauh.
Lalu kita ngirim duit ke rumah. Terus dikirim duit ke rumah. Lalu kita telepon. Ayahkah, ibukah, istrikah? Mah, itu uang yang sudah saya kirim jangan dikirim lagi ke sini ya. Udah simpen aja di situ untuk nanti. Untuk hidup Bapak di sini ya seadanya aja lah. Bapak kan belum kaya. Ibarat gitu. Ya Allah, hasil ibadah saya jangan dikesiniin. Udah semuanya aja, buat nanti aja. Kalau urusan di sini mah, ya Allah, saya minta lagi aja jadi dari sumber lain. Jangan dari imbalan ibadah saya. Cek Allah, tak itu kah yang lain? Kau paham rumusnya ini mah? Kamar iya pernah salah rumus. Ya Allah, di puasa seperti itu. Dasar siap benar. Alhamdulillah. Nikmat, buat nikmat. Kira-kira menurut bapak-bapak, saya sebelum ini sudah paham belum? Itu orangnya karek biu, jujur. Saya ketika paham itu, biu ya kok apa diberi berani. Jadi sih gak bener ngomong itu. Dan sama giliran, untuk besok saya di situ, Anda di sini, gitulah kira. Digenahin, saya mah, iya wah nginjem ke tempatnya, yang bagian konsumsi itu. Genah ya. Man wajada samarata amalihi ajilan, bahwa dalilun ala wujubil qabuli ajilan. Cek tadi ibadah mah tong dipenta iraha hasilnya. Jadi untuk kapan? Nanti aja di sana. Tapi ingat, Allah sering memberikan sekarang bukan imbalan daripada ibadah. Sebut saja bonusnya tadi, man wajada samarata amalihi ajilan. Siapa orang yang merasakan hasil amalnya diberikan sekarang oleh Allah, itu petunjuk bahwa kita itu dikabul untuk nanti. Jadi tungtung nama engke dibere, betul, ayeuna dibere. Mun urang hayang ayeuna menang engke henteu. Tapi lamun urang hayang engke nanti utuh ayeuna dibere. Urang kitu yuk. Urang syukur ya. Ai kitu mah hiji dewe namun. Idza aradta an ta'rifa. Namun qadruka innahu antur fi mutayyin. Kalau kamu ingin tahu, kamu itu sebenarnya makomnya di mana? Makom bukan kuburan ini, posisi martabat. Di dalam perjalanan ruh menuju Allah, kamu itu makomnya di mana? Bagaimana cara mengetahuinya? Apakah harus SMS Lauhul Mahfuz? Apakah harus bertanya kepada malaikat? Cukup pantur fi madza yukimu. Rasakeun kumaneh eta maneh keur jadi jelema naon gitu. Keur hampang kana ibadah, keur kuat ngalawan gangguan atawa keur kuman. Ngukurna kitu we. Lamun urang ternyata kana ibadah keur goreng, berarti makom urang keur hanap. Kana ibadah keur halus, berarti makom urang keur halus. Keur diluhur baik. Mata razaqaka ta'ata bihi anha fa'lam annahu qad asbaqa alaika ni'amahu dhahir tawabati. Kalau Allah memberikan taat kepadamu dan kamu merasa sugih, merasa sugih, ya merasa cukup dengan taat tersebut, ketahuilah kamu sedang diberi nikmat yang sempurna dhahiran wa batina. Bab ke-9 untuk besok. Jadi kira sehari semalam ya? Dua malam sehari. Pembukaan dengan itu. 2 malam sehari baru selesai 75. Tapi kan di nama nerentengin tidak terlalu. Mudah-mudahan kita besok tidak tergesa-gesa. Tidak tergesa-gesa. Yang sudah-sudah, apakah saya terlalu tergesa-gesa membahas? Selalu saya tanya, paham Can? Kalau Can, balikan lagi. Sayang dong, sayang. Ini mutiara kalau